Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Ya, Doctrine of Two Kingdoms ini sudah mendapati di dalam pengajaran para reformator ya. Meskipun kalau sudah mau tarik sampai ke atas mungkin sudah bisa ketemu juga di dalam buku City of God, albeit dengan pemahaman yang berbeda ya. Maksudnya ini bukan berarti terus kemudian semuanya itu persis sama gitu. Di antara pandangan Luther dan Calvin saja juga sudah ada beda, tapi yang hari ini kita mau konsentrasi adalah pemahaman ini ya, dari Johannes Calvin gitu. So, Two Kingdoms ini apa saya? Kalau sudah membaca dari buku Institute ya, itu sudah bisa dapati di yang pertama di 2.2.13 ya. 2.2.13. Di situ diberikan judul The Power of the Understanding with Respect to Earthly Things and the Form of the Human Community, tentang social order, di mana di situ Calvin membicarakan earthly things ya dengan heavenly things ya. Atau nanti di dalam bagian yang lain itu ada bicara tentang spiritual kingdom, ada bicara tentang political kingdom ya. Saya baca saja ini dari 2.2.13 ini ya. Pembedaannya langsung dari kalimat asli dari Johannes Calvin, dia bilang seperti ini. I call earthly things those which do not pertain to God or His kingdom, to true justice or to the blessedness of the future life, but which have their significance and relationship with regard to the present life and are, in a sense, confined within its bounds. I call heavenly things the pure knowledge of God, the nature of true righteousness, and the mystery of the heavenly kingdom. The first class includes government, household management, all mechanical skills, and the liberal arts. In the second are the knowledge of God and of His will, and the rule by which we conform our lives to it. Pertama, saya seperti kita membahas kemarin juga sih, ini bukan untuk dimengerti secara dualistis ya, saya bukan dimengerti di dalam pengertian dualistis dikotomi gitu, bukan. Mungkin kata yang bermanfaat di sini dia kata bahasa Latin distinctio sed non separatio, ini distinctive yet not separated ya. Pada dasarnya sih kita memiliki dua-duanya ini, kita nggak bisa menghidupi hanya satu saja gitu. Dan bahwa dua ini ya bukan berarti harus di oppose to each other, bukan. Ini dua ini hadir sekaligus di dalam kehidupan kita nggak bisa hanya dengan salah satunya. Nah, cuma begini di dalam pemikiran Calvin sudah tadi tahu kan ya, waktu dia bicara tentang earthly things itu kan di sini yang dikategorikan oleh Calvin tuh government, pemerintah ya, yang menyandang pedang, menyandang kuasa itu ya. Tapi menurut Calvin ini adalah kategori earthly things, dan juga yang terakhir itu the liberal arts ya. Liberal arts ini bukan cuma musik, tapi ini ya, kalau sudah membaca di dalam sistem pendidikan zaman dulu itu ada trivium, quadrivium dan sebagainya, itu ada liberal arts ya, berkembang dari sana gitu. So bukan cuma seni dan musik tapi juga lebih daripada itu gitu. Ya, ini sementara yang kingdom of God itu adalah pengenalan akan Allah, pengenalan akan kehendaknya ya. The rule, pemerintahan by which we conform our lives to God's will, yaitu bagaimana kita ini hidup di dalam kerajaan Kristus ya. Dua hal ini berbeda Kenapa? Maksudnya gini, waktu kita bicara tentang kingdom of God ya, kita tahu ini pengharapan kita ini selama-lamanya. Kingdom of God itu nggak ada endingnya ya.
Sementara ya keluarga itu kita baca di dalam Alkitab ya, di sorga itu nggak ada lagi suami istri gitu misalnya ya. Itu kan perkataan Alkitab gitu. So in a sense ya, kita bisa mengatakan ya keluarga ini temporarily gitu. Lalu terus kemudian pemerintah itu juga temporarily, selama kita berada dalam dunia yang fallen ini ya, ada pengaturan-pengaturan oleh pemerintah yang berkaitan terutama dengan tindakan kriminal itu misalnya ya, social disorder itu harus diatur oleh pemerintah, dan pemerintah tentu saja berhak bahkan perlu ya di dalam hal ini menyandang pedang. Tapi waktu kita bicara tentang spiritual kingdom, ini bukan kebenaran yang terus kemudian diusahakan melalui pedang, bukan. Spiritual kingdom ini kita bicara tentang kerelaan, kita bicara tentang freedom of conscience, kita bicara tentang kebebasan orang Kristen ya, yang harusnya persuaded dengan narasi of the kingdom itu di dalam kehidupan sehari, sehingga waktu dia misalnya bekerja atau hidup berkeluarga itu ya, nah ini narrative of the kingdom itu penetrate masuk ke dalam ya so-called earthly realm ini atau earthly things itu tadi. Makanya tadi kita bilang bukan dualisme ya. Tetapi waktu narrative of the kingdom, spiritual kingdom ini nggak penetrate ya jadi futile. Itu yang dikatakan oleh kita pengkhotbah ya, segala sesuatu itu jadi sia-sia jadi futile, jadi apa ini meaningless gitu. Karena apa? Ya karena semuanya itu serba sementara gitu. Saudara bangun kerja ya, kerja nggak ada jaminan. Ternyata ntar yang menikmati bahkan juga bukan saudara dan anak saudara, tapi orang lain lagi gitu kan. Jadi ya sia-sia bener kayak begini. Bisa saja kejadian seperti itu gitu. Kalau kita nggak membiarkan, nggak mengusahakan narasi kerajaan Allah itu masuk dan penetrate ya di dalam earthly things, yang terjadi dalam earthly things ini ya sudah kesia-siaan belaka gitu. So maka di dalam hal ini penting ya saya mengaitkan ajaran dua kingdoms ini, whereas yang pertama itu berkaitan dengan pengenalan akan Allah ya, ini berarti bicara tentang aspek cultic kan ya, saya pengenalan akan Allah, knowledge of God itu. Kalau Michael Welker misalnya dia seringkali mengatakan ini kaitannya dengan kultis ya, kehidupan kultis, kehidupan cultic ya, kehidupan ibadah ya. Nature of true righteousness, nah ini bicara tentang righteousness, ini aspek legal ya saya berarti ya, bicara tentang pengaturan apa ini, hukum, keadilan, righteousness ya. Ya kalau ngambil dari ini apa, Matius 23 yang terkenal itu, satu lagi kan adalah ini apa, mercy atau compassion ya, belas kasihan, protection of the weak di situ itu. Nah, ini ya saya narasi kingdom of God ini yang seharusnya itu hadir di dalam urusan earthly things itu. Nah, saudara kalau baca di dalam tulisan-tulisan Paulus sendiri, Paulus juga saya mesti berhati-hati ya, bukan berarti terus kemudian apa ini, saya bukan mau mengatakan Paulus pun juga mengajarkan two kingdom seperti Calvin. Bukan itu poinnya, tapi begini saya, ini ada kemiripan ya, bahwa yang diajarkan di sini ini sebetulnya bukan asing untuk Alkitab gitu. Misalnya Paulus pernah tulis juga di dalam ini ya, di dalam suratnya dia bilang yang beristri hendaklah berlaku seolah-olah tidak beristri, yang membeli seperti tidak memiliki apa yang mereka beli dan sebagainya. Nah itu dia mendasarkannya kan juga berdasarkan ini ya, alasan eskatologis, waktu telah singkat gitu. So visi of the kingdom of God yang akan datang, future, itu waktu penetrate di dalam kehidupan kita di sini dan sekarang. Nah itu merelativisasi ya, urusan-urusan ini nih kita jangan terlalu apa ya, bukan nggak bertanggung jawab, tapi kita terikat demikian sehingga akhirnya kita nggak bebas lagi untuk menjalani narasi kerajaan Allah. Akhirnya kita urusan apa ya, urusan makan minum gitu misalnya ya. Di dalam Alkitab kan ada ya, apa itu ayat kerajaan Allah itu bukan tentang makan dan minum. And yet kita tahu makan dan minum itu perlu di dalam dunia di sini dan sekarang. Memang kita ini perlu makan dan minum. Ini kan termasuk earthly things. Tapi konyol nih, saya ambil contoh saja ya. Kalau saudara terus kemudian berdebat ya sampai apa itu mencurahkan seluruh energi pikiran untuk ngurusin makan apa gitu, atau masak apa gitu ya.
Terus kita jadi ribet sekali dengan urusan makanan dan minum. Ya ini bodoh namanya, saya. Karena ini adalah hal yang sementara. Gitu. Hal yang sementara itu ditaruh secara proporsional saja, saya. Kalau kita sampai terlalu obsesif ya, terlalu attach ke sana, seperti as if hidup itu adalah tentang itu, gitu. Tentang choice of food atau choice of drink gitu misalnya. Ya, berarti kita tahu di situ narrative of the kingdom itu nggak penetrate berarti. Saudara nangkep kan ya? Maksudnya hal yang sama kita bisa bicarakan hal ini juga tentang keluarga gitu misalnya. Ada orang sibuk dengan urusan keluarga, tapi nggak ada, nggak ada narasi of the kingdom yang masuk ke dalamnya gitu. Kita nggak membicarakan kepada anak-anak kita, ya, keluarga kita itu bagaimana hidup dalam dunia itu memancarkan keadilan. Ini dari bicara tentang righteousness itu ya. Ada protection of the weak misalnya. Hidup ini adalah untuk melindungi yang lebih lemah, yang the needy, the poor and the needy. Nggak ada. Yang ada adalah ya kamu les sebanyak-banyaknya, mesti ada skill ya. Calvin bilang mechanical skills kan. Kamu sudah les apa? Les renang, les ini, les apa? Les balet, les piano, les musik ini, les gambar, les apa? Cuma kurang satu aja, les teologi nggak ada kayaknya memang sih. Les ini dan les itu terus menjadikan mereka itu orang-orang yang let's say great achiever gitu ya. Ya tapi terus lalu apa saya? Narasi kingdomnya nggak ada gitu, nggak ada. Yang ada adalah menjadikan orang-orang hebat belaka gitu ya. Saya pakai istilah belaka, memang belaka. Karena ini nggak ada keunikannya untuk orang Kristen gitu. By the way, bukan iri orang hebat ya, bukan gitu. Tapi kalau sekedar menjadi orang hebat ya, lalu terus apa gitu? Itu keunikannya apa dari perspektif Kristen apa gitu? Doesn't really matter kan? Karena orang yang nggak mengenal Kristus juga bisa hebat juga gitu, bisa jadi orang yang hebat tinggi sekali skillsnya gitu. Lalu terus keluarga Kristen mau dibawa kemana gitu? Cuma terdiri dari orang-orang sukses tapi gagal berbelas kasihan kepada mereka yang lemah, misalnya gitu ya, misalnya. Dan nggak tertarik untuk mengenal Tuhan, nggak ada knowledge of God. So, narasi of the kingdom berarti nggak masuk kan saya di situ. Ya ini menjalani kehidupan putaran yang futile kayak gini ya. Ya hidup ini katanya Alkitab kan seperti rumput ya saya. Hari ini ada, besok sudah apa ini? Sudah layu gitu. Kemarin saya pada di perjalanan ini mau ke supermarket ya, lihat ada orang di CPR ya. Waduh, itu saya pertama kali saya lihat ini di sini ya. Orang di CPR, nggak tahu akhirnya berhasil atau enggak ya, karena di sini di Jerman kan lain, nggak seperti di Indonesia, di sini nggak bisa deket-deketin, terus gimana ini akhirnya berhasil ya, nggak oke banget deh soalnya kalau di sini gitu. Kalau di Indonesia ya itu ya hal-hal seperti itu sudah dikerubungi aja gitu ya, dikerubungi. Kalau di sini kan ya sudah itu nggak menyangkut kehidupan kita ya, sudah biar itu privasinya orang lain. Tapi saya lihat seperti ini, ya waktu di CPR itu ada pergerakan. Ada orang-orang di sekitarnya yang ditanyain ini menjadi saksi gitu. Maksudnya kenapa itu tadi dan sebagainya. Saya juga nggak mendengarkan, saya lewat aja balik lagi setelah selesai ini ya belanja. Tapi ya itulah saya kehidupan manusia. Mungkin kena ini ya heart attack gitu. Gak pernah tahu loh saya, gak pernah tahu heart attack terus kemudian ya sudah misalnya gitu ya. Ya itulah hidup manusia. Futile saya, futile. Gak ada yang bisa pegang, gak ada yang bisa kontrol sepenuhnya. Maka waktu kita bicara tentang ini ya two kingdoms ini earthly things sekali lagi ya, itu untuk kesekian kalinya saya mau mengatakan kepada saudara, jangan earthly things bukan dosa ya, saya bukan. Kita juga nggak bisa hidup tanpa earthly things ini ya. Tapi ini jangan nggak dipenetrate oleh heavenly things, oleh spiritual kingdom, oleh kingdom of God ya. Jangan nggak dipenetrate. Karena kalau tidak benar-benar jadi putaran hidup yang sia-sia loh. Kalau kita pikir ya, tapi kita mesti tetap harus makan. Iya benar, saudara tetap harus makan. Saudara harus mencari nafkah juga untuk keluarga, memang benar gitu. Terus tapi bagaimana ini saya narasi kingdom ini masuk? Karena ini yang akan membawa kita kepada eksistensi yang akan datang kan ya. Kontinuitas dengan eksistensi akan datang. Bayangkan kalau orang itu tiba-tiba kaget aja hidup sama sekali nggak ada hubungannya gitu ya dengan yang selama ini sudah dijalani gitu. Kan nggak lucu ya seperti itu. Maksudnya biasanya hidup nggak pernah memikirkan tentang bagaimana mengenal Allah lebih dalam. Saudara cuma sibuk aja ngurusin ini ya, ngurusin lipat spray, bantal ini kalau sudah terlalu lama yang mesti dijemur dan sebagainya. Ya oke, itu bukan bukan salah, memang kita harus melakukan itu. Tapi kalau cuma seputar itu kan seperti kayak orang nggak mengenal Allah ya sebetulnya. So
Doctrine of Two Kingdoms ini ya, menolong kita di satu sisi untuk berpikir secara realistis karena memang ada yang namanya earthly things dan kita bertanggung jawab di dalamnya, tapi penetrasi dari narasi Kingdom of God ini juga penting. Nah, kemarin saya di dalam ini ya, di dalam pembahasan tentang apa ini penodaan ya, di situ yang saya share ini sedikit pengulangan saja saya. Waktu kita bicara tentang blasphemy law dan sebagainya ya, ini keterlibatan pemerintah dan sebagainya secara hukum ya. Itu kita perlu membedakan di dalam hal ini sejauh mana kita bisa bilang bahwa ini ada aspek political kingdom ya, sehingga harus ditangani oleh negara gitu. Misalnya sampai menimbulkan social disorder. Nah ini berarti boleh masuk ranah pidana kan ya sudah, sampai menimbulkan social disorder karena memang betul harus diatur oleh pemerintah, termasuk juga dengan pedang, dengan kuasa pedang, dengan kuasa militer ya, dengan kuasa hukum, bahasa sederhananya ya. Tapi waktu berkenaan dengan knowledge of God, knowledge of the true God, nah ini masuk di dalam wilayah spiritual kingdom ya, spiritual kingdom, pengenalan akan Allah yang benar. Nah, itu adalah tugas dari perspektif Kristen ya, yaitu tugas dari gereja. Secara generally ya, ini general, semua crimes itu ya dosa ya, meskipun kadang-kadang ada perkecualian ya, kalau di negara mungkin komunis atau ateis bisa agak terbalik, tapi saya bilang general saja. Semua crime itu pada dasarnya dosa, tapi nggak semua dosa itu crime gitu ya. Iya kan sudah ya. Crime itu harus diatur oleh negara, tapi kalau dosa itu nggak harusnya diatur oleh negara, itu adalah tanggung jawab gereja di dalam hal ini ya. Institusi agama lah di dalam bahasa publik itu. Orang sombong ya, kurang rendah hati, nggak mungkin diperkarakan, saya konyol juga ya kalau diperkarakan. Tapi sombong itu dosa nggak? Ya dosa gitu. Sombong itu dosa, tentu sombong itu dosa. Orang kikir gitu misalnya ya itu dosa kan ya, orang kikir itu dosa. Tapi terus kemudian orang kikir diperkarakan, ya enggak, masa orang kikir diperkarakan bagaimana? Kamu saya tuntut gitu ya, karena apa? Karena jarang traktir gitu misalnya ya. Setiap kali saya ke rumahmu nggak pernah suguhin makanan gitu ya, jadi tuntut gitu. Ya nggak bisa lah, ini kan bukan urusan itu ya. Kikir menjadi generous, ya. Itu kesadaran seseorang mengenal Tuhan. So, saudara melihat di sini, whereas di dalam political kingdom itu memang ada aspek karena kuasa pedang tadi ya, istilah Alkitab by force ya, ada pengaturan gitu ya, pengaturan ini kan civil righteousness istilahnya ya, keadilan yang secara sipil gitu ya, orang suka nggak suka harus mengikuti ini. Tapi di dalam spiritual kingdom itu kuasa persuasi ya, yang harusnya bekerja gitu, bukan paksaan. Kemarin saya juga sempat sentuh ya, memang di dalam sejarah kekristenan pernah ada masa ini ya, yang keliru gitu. Misalnya dulu di dalam zaman medieval ada seperti Dewan Inkuisisi namanya, yang mau mempertobatkan orang tapi pakai kuasa pedang. Ya kacau ya, seperti ini. Spiritual kingdom kok masuknya kuasa pedang ini, ya ini precisely namanya confuse antara dua kerajaan ini, confuse akhirnya gitu. Ya, di dalam sejarah saudara bisa baca di situ bagaimana kekristenan kadang juga gagal di sini ya, waktu menggunakan pedang gitu untuk mewartakan kebenaran ya. Nggak mungkin Tuhan nggak pernah pakai cara itu gitu. Kalau sudah membaca di dalam tulisan Calvin bagian yang lain ya, dia itu berperang, nah ini diresepsi dengan sangat baik di dalam Katekismus Heidelberg. Berperang kerajaan Kristus itu berperangnya adalah dengan firman dan roh ya, by word and spirit, by his word and spirit. So kita menghidupi ini ya spiritual kingdom of God ini ya, juga dengan membiarkan firman Tuhan ini bekerja di dalam kehidupan kita dan dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Waktu kita main hakim sendiri ya, waktu kita mau menghukum orang lain ya dengan kuasa pedang ya, itu susah bicara tentang by his spirit ya, susah gitu. Karena itu lebih pakai kuasa militer daripada kuasa persuasi. Kuasa persuasi itu jalan salib jalan yang lambat gitu kan, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dibikin instan. Orang mengenal Tuhan itu is a proses, bisa panjang prosesnya. Jadi kita mesti sabar menunggu. Ini saya terapkan secara sederhana ya, again di dalam konteks keluarga kita dan keluarga kita dan anak-anak gitu misalnya, anak-anak istri gitu ya, atau suami gitu. Kalau saudara memperkenalkan jalan-jalan Tuhan, itu
ya kita mesti menunggu, nggak bisa by force karena kita bukan in the political kingdom di dalam hal ini ya. Waktu memperkenalkan pengenalan akan Allah, ya sudah mesti menunggu ya. Tapi kita jangan nggak mengajarkan juga. Kita mengajarkan ada teguran, tentu ada teguran, ada disiplin, betul ada disiplin seperti di gereja juga bisa ada disiplin. Gitu. Tapi kita nggak bisa mengajarkannya dengan kuasa kekerasan gitu misalnya ya. Karena spiritual kingdom itu bukan itu. Yesus gampang sekali ya kalau mau mempergunakan itu gampang sekali. Dia tinggal datang dengan berlaksa-laksa malaikat gitu ya. Semua orang ketakutan akhirnya percaya kepada Yesus. Tapi mana ada cerita seperti itu di dalam kitab Injil yang kita punya gitu. Gak ada kan ya. Yesus sampai mesti mati di atas kayu salib gitu. Menggerakkan orang percaya kepada dia dengan kuasa cintanya, dengan kuasa cinta, kuasa kasih, dengan kuasa pengorbanannya. Nah ini yang dimaksud dengan spiritual kingdom, ya, jalan lambat ini, proses panjang, pengenalan akan Allah, ya, true righteousness, mysteries of the heavenly kingdom, ya, kalau pinjam istilahnya Calvin. So ini waktu hadir di dalam kehidupan kita ya, hati-hati ya, jangan suka mempergunakan apa ya kuasa politik di sini gitu. Jangan suka mempergunakan bahasa kekerasan gitu. Ya, meskipun itu kadang ada tempatnya, bisa ada tempat. Saya bukan bicara violence di sini dalam pengertian konflik violence, pukul-pukulan, bukan itu ya, saya. Tapi dalam pengertian kuasa yang menyandang pedang oleh otoritas yang berkepentingan gitu maksudnya. Ada tempatnya kan ya, government gitu misalnya dalam hal ini. Ada tempatnya. Tetapi ya, saya, waktu kita bicara tentang perjalanan seseorang itu mengenal Allah, ya kita berarti ini tahu ini adalah tentang spiritual kingdom dan saya mesti menggunakan ya cara-cara kerajaan Allah, the ways of the kingdom ya. Saya menggunakan jalan-jalan kerajaan Allah, bukan menggunakan the ways of the political kingdom karena kacau saya. Maka sudah lihat di sini ya, ini doktrin dua kerajaan ini bukan bukan teologi höhere Ordnung gitu ya, ini ya theology of the higher order, bukan saya. Ini kehidupan sehari-hari karena kalau kita nggak mengerti ini ya saya, kehidupan kita bisa kacau loh. Tadi ya saya katakan ulangi lagi ya, kalau nggak ada penetrasi narasi kerajaan Allah, hidup ini jadi futile. Saudara cuma berusaha dengan earthly things tapi cuma putar-putar di situ toh anak ya bagaimana ini les jadi pinter, juara lah dan sebagainya, terus dia terus berhasil dalam hidup ya dan ya nggak ada Kristen ya sudah di dalam hal ini gitu. Ini memang nggak salah tapi juga nggak uniquely Christian at all ya. Itu kalau cuma ada earthly things nggak dipenetrate oleh heavenly things atau ini ya heavenly kingdom. Di sisi yang lain ya the dangers of confuse ya waktu saudara sebetulnya ini urusannya dengan kingdom of God tapi kita pakai cara earthly things ya. Saudara pakai paksaan, ya, saudara pakai ancaman-ancaman, ya, saudara pakai kategori-kategori keharusan, ya, tapi nggak ada cinta, nggak ada kuasa persuasif dari cinta, nggak ada pengorbanan juga, nggak ada gitu. Yang ada adalah ya cuma disiplin-disiplin, main hukum, ya, ancam, tuntut sana sini dan sebagainya. Well, righteousness yang inward itu nggak bertumbuh di dalam cara seperti ini, saya tidak gitu. Karena ini yang disentuh itu kan human conscience sebetulnya. Spiritual kingdom itu yang disentuh adalah human conscience, hati nuraninya manusia. Maka ini sesuatu yang fine, ya. Ini harus disentuh dengan jalannya Tuhan, ya. Bukan dengan cara manusia, bukan the ways of the earthly things, bukan, karena nggak akan bisa. Gitu. Harap saya di dalam kehidupan kita, ya, ini kita bisa lincah gitu waktu kita ya mungkin hidup dalam dunia, ya. Saudara bekerja, saudara studi, ya ada tanggung jawab rumah tangga, ya itu earthly things, ya, earthly things. Bukan untuk dihidupi secara dualis, bukan gitu. Tapi jangan lupa menghadirkan narasi heavenly things itu, heavenly kingdom, ya. Pengenalan akan Allah, keadilan, ya, keadilan untuk semua orang, ya, nggak berpihak, itu partiality, dan juga mercy, ya, itu belas kasihan. Lihatlah ini di sekelilingmu itu ada orang-orang yang perlu belas kasihan, terus kita jangan nggak berbelas kasihan karena dalam earthly things sudah terbiasa dengan hidup yang sangat berkompetitif gitu misalnya ya. Sampai kita nggak ada lagi belas kasihan. Waktu nggak ada belas kasihan ya kita bukan saja
kehilangan kemanusiaan kita gitu, tapi kita juga berarti gagal ini menghidupi narasi kerajaan Allah. So, again, ini sebetulnya satu tema yang besar dan kita bisa bahas lebih panjang lagi ya, tapi paling enggak ini mungkin introduksi, saya nggak tahu apakah lain kali kita akan lanjutkan poin ini lagi. By the way, tadi baru bahas di 2.2.13 ya, sebenarnya ada satu bagian yang lagi juga kita bisa akses dari tulisan Calvin yang kita bisa kaitkan dengan ini konsep yang ada di dalam Alkitab. Tapi hari ini kita berhenti di sini dan harap saudara ada bijaksana gitu ya, ada diferensiasi gitu. Di dalam kehidupan kita ya, mau nggak mau kita memang harus berurusan dengan earthly things, kita diminta untuk bertanggung jawab juga di sana gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana ini diresapi oleh the story of the kingdom of God. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.